Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi bab 3 bagian ketiga tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, serta air dari hasil hujan es. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Yang kedua yaitu air musamas. Air musamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga yaitu air suci namun tidak mensucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyar. Yang pertama yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kolah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kolah, maksud 2 kolah yaitu air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing kurang lebih 60 cm, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air mutaghayyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga menjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air tersebut sebagai air teh. Maka air teh inilah air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Hanya terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kolah atau volumenya mencapai 2 kolah atau lebih namun berubah salah satu sifat, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada 1 atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Demikian materi kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.